Sustainable tourism is the destination management principle that is responsible for the sustainability of the destinations from time to time, especially in the aspects of people, planet, and prosperity. As a consequence, this destination management model has a very broad area, considering other sectors beyond the tourism sector itself. Labuan Bajo was selected as one of 10 national priority destinations beyond Bali. This is the reason SECO supports the program in Labuan Bajo. The Suster project is part of the Sustainable Tourism Development Program in Indonesia, STDI, which is funded by SECO, Swiss State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation, in collaboration with the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia. The Suster project aims to increase employment and income opportunities for local residents through the development of sustainable and inclusive tourism in the two destinations of Labuan Bajo, Flores, and Wakatobi. One of the interventions that opens opportunities for community to benefit from tourism sector is the development of souvenirs. A community group called Rumah Pekerti in Labuan Bajo receives the benefits of the Suster program intervention through product development, enable them to produce quality and attractive products for consumers. Some of their products have been absorbed by the hospitality industry in Labuan Bajo. Banyak sekali manfaat yang kami rasakan setelah mengikuti pelatihan dari Kreba. Misalnya secara ekonomi kami sangat terbantu, di mana hotel, resto, kafe, dan juga customer lainnya sudah banyak memesan produk dari kami, yaitu anyam plasmat dan juga tempat tisu. Dan juga sebelum mengikuti pelatihan kami juga pencatatannya masih manual dan juga promosi di media sosial juga masih kurang. Tapi setelah kami mengikuti pelatihan dari Kreba sendiri, banyak sekali manfaat yang kami rasakan. Misalnya, kami mendapat pelajaran baru, misalnya menganyam dari berbahan baku dari daun gebang yang di Labuan Bajo ini banyak terbuang. Way Lolos is one of the 3 villages selected to be part of the tour product development by Sustur and Der Touristik Suisse, DTS. The development of this tourism village takes into account the hopes and expectations of tourists. In the end, Way Lolos welcomed their first international guests through the DTS tour operator, who collaborated with Manumadi as their ground handler. Situasi Desa Way Lolos pada umumnya sebelum ada program dari Sustur itu hampir 90%-nya mata pencarian mereka adalah petani. Sebelum ada program Sustur, kami itu sama sekali belum punya ilmu bagaimana cara menerima tamu, terus bagaimana cara mengelola makanan, terus bagaimana cara mengantar tamu ke aset wisata kami. Setelah Sustur turun langsung ke desa kita, memberi kita ilmu di sini, sehingga kami itu sudah punya pengalaman bagaimana kami itu cara mengolah makanan buat tamu, terus bagaimana kami itu mengantar tamu ke tempat tujuannya dengan selamat, kemudian bagaimana cara kami juga supaya tamu itu betah di tempat kita. Dari saya pribadi, Bu, banyak sekali manfaatnya. Dari saya yang tidak mengenal bagaimana pariwisata itu yang sebenarnya, saya jadi tahu desa kami ini memiliki banyak potensi. Apabila tidak ada pendampingan, kan kita tidak tahu arah kemana nanti bawahnya desa ini. Selain itu juga saya banyak mengenal orang-orang baru, banyak hal-hal baru yang saya pelajari, yang saya dapati, yang menjadi bekal saya di kemudian hari. Harapannya desa ini semakin maju, jadi desa wisata yang mandiri, yang sustainable, maksudnya yang berbasis masyarakat, sejahtera, masyarakatnya keluar dari kemiskinan. The arrangement of a tourism village assessment instrument is one of the programs designed to show the assessment result of the development needs in the village. The instrument was trialed in 6 tourism villages, involving West Manggarai Regional Development Agency, Tourism Authority, Village Empowerment Service, El Bajo Commodus Polytechnic, and Sustur. El Bajo Commodus Polytechnic accepts this concept
and is motivated to study and carry out the destination monitoring. Starting with a few simple training activities, the Polytechnic has begun to be utilized by the local government and destinations in Labuan Bajo for several destination monitoring jobs. Kita dipercaya untuk melakukan exit survey untuk 2020-nya. Nah, dari exit survey ini, kemudian kita juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sustainable Tourism Observatory juga. Pada awalnya memang inisiasi ini hadir dari Siskontek Sustur, itu yang saya tahu, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu unsur juga yang dilibatkan adalah akademisi. Saya ingat ada 2 kegiatan, HOPS dan SHOM. Nah, HOPS itu ada 4 modul, jadi kita di training dulu, kemudian TOT, Training of Trainer, kemudian setelah kita jadi trainer, untuk hotel waktu itu yang jadi objeknya, kemudian ada 4 modul, dilanjutkan dengan yang SHOM ada 2 modul. Nah, itu yang kita dilibatkan paling banyak lah menurut saya. In order to encourage standardization of sustainability principles implementation, it is necessary to build instruments for sustainable tourism standard. The LINCO Award is a program and policy of the West Manggarai government, referring to the regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy, number 9 of 2021. The award program won the 2nd place in the provincial level of Regional Innovation Program 2022. Dengan Pemdanya juga kita juga dilibatkan juga. Ada 2 waktu itu yang menjadi produk utama kita. Jadi ada LINCO Award dan Gator untuk Desa Wisata. Nah, 2 ini yang kemudian digunakan as salah satu instrumen untuk penilaian keberlanjutan lah di sini. Satu untuk desa wisata dan satu untuk yang hotel-hotel di sini. Pemerintah daerah melihat kajian ini sangat membantu dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan, sehingga diterapkan dan dijadikan kalau nggak salah sebuah peraturan daerah. Ketika mereka ingin melakukan sebuah intervensi pemerintah daerah, mereka masih menggunakan indikator tersebut. Hasil kolaborasi Politeknik Bajo Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan juga tentunya Siskontek Sustur di Labuan Bajo itu masih sangat digunakan lah gitu dalam penerapan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Ya, jadi LINCO Award ini kami jadikan sebagai sebuah program inovasi daerah. Petunjuk teknis dan logo nanti akan kami daftarkan di AKI, Kekayaan Intelektual. Kemudian kami akan lakukan sebuah kerjasama pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kemudian kerjasama juga pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Barat. Seperti sampaikan tadi, LINCO Award ini kami jadikan sebuah program inovasi. Tentunya kami akan jalankan setiap tahun. Suster collaborated with Excellence Plus Indonesia, EPI, to conduct a training program called HOPS, to encourage hotels in Labuan Bajo to operate based on sustainability principles. HOPS also refer to the standard used by the LINCO Award. Flamingo is one of the hotels that participated in HOPS. Kita wajib mengembangkan CHSA, wajib sekali. Beberapa tamu kita pajang sertifikat dari Sustur CHSA, dan tamu itu semakin percaya, oh ternyata hotel ini nyaman, oh ternyata hotel ini bersih, dan menerapkan segala macam program. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya dari program sebelumnya, kita berkelanjutan dengan Flamingo yang ya istilahnya yang bintang 3. Mudah-mudahan kedepannya juga berlanjut terus. Sini kita kembangkan untuk sumber daya manusia, kita belajar mereka untuk betul-betul disiplin waktu, tanggung jawab bekerja. Apalagi kita hotel begini, kita harus menerapkan kebersihan. Itu yang tamu akan cari, Mbak. The Link and Match for Sustainability Industry Class program was designed to facilitate strategic partnerships between vocational tourism high schools, SMKs, and the tourism industry. This has further aimed to improve the competence of SMK graduates to match industry needs and foster an awareness of green behavior in both schools and industry.
Students consciously choose tourism vocational school in order to be hired immediately by the tourism industry. Salah satu cara untuk peningkatan kompetensi siswa itu adalah melalui program namanya kelas industri, di mana sekarang sudah gencar dilaksanakan, ya, khususnya di Labuan Bajo, khususnya jurusan Tata Boga. Ada beberapa poin ya untuk meningkatkan kompetensi lebih khususnya siswa. Yang pertama itu komunikasi, khususnya komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua soal attitude, ya, sikap. Yang ketiga keterampilan, dan yang paling penting adalah harus memahami atau peka keadaan teman sekerja maupun lebih khusus kepada tamu. Program untuk kelas industri yang sedang berlangsung sekarang itu bukan hanya di satu industri saja, tetapi sudah berada di 2 industri, yaitu di Ayana dan Purisari. Memang untuk tahun ini, di tahun pelajaran 2022-2023, itu memang di jurusan Tata Boga kita sendiri itu ada penambahan kelas. Dari yang sebelumnya 3 kelas, tahun ini tambah lagi 1 kelas, jadinya 4 kelas. Itu tadi karena memang kebutuhan tenaga di industrinya semakin meningkat. Sustainable tourism development must uphold the aspects of people, planet, and prosperity. It should benefit local communities, governments, and investors as tourism stakeholders in the present and future. Tourism infrastructure serves as the foundation for utilizing destination resources and plays a crucial role in enhancing travel and tourism competitiveness. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Tourism sustainability program should be planned for right at the beginning of the process. In fact, it should be an integral part of local stakeholders' overall strategy. Saya senang artinya teman-teman tidak datang bawa list kegiatan, tidak. Tapi teman-teman datang dengan idenya, terus teman-teman menggali lebih banyak informasi dari masyarakat melalui kami tentunya, apa saja yang perlu kita kembangkan. Dan itulah akhirnya kita kembangkan secara bersama. Mewakili PEB, kalau saya sendiri sebagai dosen aja banyak banget yang saya peroleh, khususnya untuk pelatihan-pelatihan ya. Nah ini yang kami sangat senangnya dengan teman-teman dari Sustur. Jadi yang di-build itu adalah kami sebagai manusia SDM-nya yang di-build. Jadi ketika mereka sudah pergi dari Labuan Bajo, kitanya masih ada ditinggalkan legasinya.